Bahas One Piece chapter 1059, Kurohige mengincar buah Hancock. Sebelumnya aku minta maaf, lama sekali aku nggak update. 3 minggu belakang ini badanku drop banget. Ya batuk, pilek, meriang, serak. Lah ini suaranya aja masih kayak gini gitu. Tapi sekarang aku sudah mulai baikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendoakan dan tetap komentar request bang bahas ini bang. Makasih banget guys, makasih banget. Tapi ya sayangnya karena keadaan kemarin aku harus merelakan tidak membahas chapter 1058 dan Black Clover juga ada yang aku skip. Tapi ya maaf ya. Nah tapi sekarang saatnya mari kita bahas One Piece chapter 1059. Chapter ini dibuka dengan cover story Germa Double Six lagi, dimana Oven dan Katakuri anehnya malah saling pukul. Kenapa? Karena berdasarkan judul dari cover story ini, judulnya adalah Gas Halusinasi Caesar. Sepertinya Oven dan Katakuri berhalusinasi karena menghirup gas ciptaan dari Caesar Clown ini. Dan kemungkinan besar Germa Double Six dan Caesar Clown akhirnya berhasil kabur. Ini adalah salah satu cover story favoritku ya. Dan apakah Caesar Clown nanti akan bergabung ke dalam Germa Double Six dan akhirnya Caesar itu menjadi anggotanya gitu? Dan mungkinkah kita bisa melihat duet antara dua peneliti hebat yaitu Caesar Clown dan Judge? Ya kita tunggu aja. Nah sekarang ayo kita masuk ke ceritanya. Cerita dibuka di mana kapal bajak laut Akagami sedang berada di dekat Pulau Sphinx, tempat asalnya Shirohige. Dan mereka lah yang ternyata mengantarkan Marco pulang. Di sini Shanks pun mengajak Marco untuk bergabung ke dalam bajak lautnya. Tetapi Marco menolak tawaran tersebut dan dia merasa dia itu sudah terlalu tua dan tidak sanggup untuk mengatasi bajak laut hebat seperti bajak laut Akagami. Lalu kita flashback kembali ke Wano. Setelah insiden Aramaki, ternyata alasan sebenarnya Yamato tidak jadi ikut bergabung ke dalam bajak laut topi jerami adalah karena dia ingin membantu Momonosuke dan kawan-kawan untuk melindungi Wano dari serangan luar. Tidak bisa dipungkiri, Aramaki itu pergi dari Wano karena adanya Haosoku Haki yang sangat kuat yang mana itu adalah milik Shanks. Dan Yamato pun juga mengakui perkataan Aramaki itu ada benarnya juga, dimana dengan tidak adanya Kaido di Wano itu malah akan membahayakan warga Wano sendiri karena rentan akan diserang oleh pihak luar. Meskipun ya sebenarnya Yamato ini tetap ingin bergabung bersama Luffy dan kawan-kawan ya. Luffy yang memahami kondisi itu akhirnya tetap membiarkan Yamato untuk tinggal di Wano. Lucunya di sini tuh yang paling kecewa itu malah Sanji ya. Lalu Marco datang dan berpamitan kepada mereka. Dia berkata bahwa dia sudah menemukan kapal yang akan memberinya tumpangan. Itulah mengapa Marco bisa bersama Shanks. Tapi di sini entah kenapa Luffy tidak bertanya siapa kapal yang dimaksud oleh Marco. Tapi kayaknya Luffy malah udah tahu ya. Luffy pun lalu berterima kasih kepada Marco karena telah membantunya di perang Marineford. Marco pun merasa ya santai aja lah. Lalu Marco pun berkata bahwa Ace akan bangga jika melihat Luffy yang sekarang. Dan setelah itu Marco pun pergi dan kembali ke Pulau Sphinx. Lalu kita dibawa ke Pulau Amazon Lily yang ada di Count Belt tempat bajak laut buah Hancock yaitu bajak laut Kuja berada. Sumpah momen ini tuh gila banget. Dijelaskan bahwa Pulau Amazon Lily ini telah mengalami kerusakan yang sangat parah karena kedatangan angkatan laut yang ingin menangkap buah Hancock, tepatnya di chapter 956 setelah pencabutan nama Shichibukai. Dan karena insiden inilah Hancock lalu berkata dia lebih baik menikah dengan Luffy. Anjir lah, Oda Sensei masih masukin komedi di saat-saat kayak gini, gokil. Lalu kita dibawa flashback ke kejadian ini. Angkatan laut yang dipimpin oleh Wakil Admiral Yamakachi menyerang Amazon Lily. Bajak laut Kuja lalu mengalami kesulitan karena yang menyerang mereka tidak hanya angkatan laut saja, tapi ada anak perempuan bermata bintang dengan sayap dan api di punggungnya. Anjir, ini mirip banget dengan King yang termasuk ke dalam ras Lunaria. Yamakachi berkata mereka adalah senjata pasifista yang baru dengan nama Seraphim. Ini tambahan sedikit ya, Seraphim itu adalah istilah salah satu dari 10 tingkatan malaikat dalam kitab suci Yahudi. Aku nggak tahu ini bener apa enggak ya, tapi yang aku cari di Google kayak gitu. Dan Seraphim ini dianggap sebagai malaikat dengan unsur api. Ya ini cocok banget dengan perwujudan Lunaria kan, dimana ada api di punggungnya. Nah ayo kita lanjut lagi. Di saat keadaan semakin kacau, tiba-tiba bajak laut Kurohige datang menyerang Amazon Lily guys. Gila, bisa-bisanya Kurohige ikut perang ini. Di sini semua kapal angkatan laut langsung diobrak-abrik sama Kurohige. Dan ternyata alasan Kurohige datang ke Amazon Lily adalah karena dia ingin mendapatkan kekuatan buah iblis Mero Mero Nomi milik buah Hancock. Gokil. Ini para nakama sudah bikin teori liar
Kira-kira buah iblis apa yang akan diambil oleh Kurohige? Ada yang bilang ingin mengambil buahnya Luffy lah, ada yang bilang ingin mengambil buahnya Kaido lah. Itulah inilah dibelokin sama Oda Sensei. Gila, siapa yang bakal nyangka kalau buah yang diincar oleh Kurohige adalah buahnya buah Hancock? Siapa coba yang mikir kayak gitu? Kurohige datang bersama krunya yaitu Katarina Devon dan Vasco Shot. Dimana si Katarina Devon ini malah justru ingin menyerang dan memenggal kepalanya buah Hancock, sedangkan Vasco Shot ingin menangkap buah Hancock hidup-hidup karena Kurohige hanya menginginkan kekuatannya saja. Nah, di sini muncul hal aneh. Ada angkatan laut yang meminta perintah kepada wakil Admiral Yamakachi ini untuk bisa menyerang Kurohige. Tetapi Yamakachi malah memerintahkan mereka untuk menahan serangan sampai adalah perintah dari markas. Aneh nih, ada apa ya? Apakah mungkin Kurohige diam-diam itu punya backingan dari angkatan laut? Ya nggak tahu lah. Lalu di tengah-tengah keadaan yang semakin kacau ini, Koby meminta buah Hancock untuk menyerahkan diri karena Koby tidak ingin melanjutkan perang ini dan berjanji akan meninggalkan Pulau Amazon Lily setelah buah Hancock menyerah. Hancock yang punya harga diri sangat tinggi menolak tawaran tersebut dan dia malah langsung terjun ke medan perang. Lalu di saat Kurohige masuk ke Amazon Lily, dia dikejutkan dengan sosok anak kecil berambut putih, kulit coklat, dan sayap hitam. Dimana si bocah ini sudah mengalahkan anak buahnya Kurohige. Bedanya dengan yang pertama tadi adalah ini bocah laki-laki dan ada tulisan PX di dadanya. Kurohige di sini entah kenapa langsung panik dan sadar bahwa mereka adalah pasifista. Kurohige semakin tidak paham kenapa ada pasifista di pulau ini dan dia pun langsung mengeluarkan black hole. Aku di sini agak gak ngerti ya kenapa Kurohige merasa panik dan takut begitu melihat pasifista ini. Apakah mungkin Kurohige sudah mengetahui informasi tentang pasifista baru ini dan menyadari betapa kuatnya si para Seraphim ini? Nah, kita lanjut nih. Buah Hancock seperti biasa berhasil membuat para angkatan laut menjadi batu. Bahkan Helmeppo dan Yamakachi pun ikutan menjadi batu. Di sini Koby terlihat seperti berusaha menghentikan Seraphim tadi karena bisa melukai para angkatan laut yang sudah menjadi batu. Tapi kok kayaknya ya, ini pasifista itu kayak di luar kendali gitu. Kayak yang nggak patuh aja sama perintah. Terus si Hancock ini ingin menyerang menggunakan perfume apalah ya, dia nggak selesai mengucapkan jurusnya ini sampai tiba-tiba Kurohige datang dan mencekik buah Hancock. Dimana di sini anak buah Hancock pada kaget. Kenapa Hancock tidak bisa menggunakan kekuatannya? Padahal si Katarina Devon dan Vasco Shot berubah menjadi batu, tapi Kurohige tidak. Apakah mungkin kekuatan Yami Yami no Mi ini sedang merebut kekuatan Mero Mero no Mi milik buah Hancock yang membuat jurus buah Hancock tidak berfungsi kepada Kurohige? Atau mungkin sebatas ya karena Kurohige tidak mempunyai ketertarikan kepada buah Hancock? Gak tahu juga sih. Koby semakin panik karena semua orang menjadi batu. Di sini Kurohige langsung jujur bahwa dia mengaku memang mengincar buah iblis Mero Mero no Mi milik buah Hancock. Tapi di sini buah Hancock serius keren banget. Dia sama sekali tidak takut dengan Kurohige dan dia malah berkata bahwa kecantikannya lah yang membuat kekuatan Mero Mero no Mi ini sangat kuat. Ya itu memang masuk akal juga sih. Aku sama sekali gak bisa bayangin ya Kurohige memakai jurus Mero Mero Melo. Kan syarat utamanya adalah orang yang menjadi target jurus tersebut harus suka sama penggunanya. Gimana cara kita bisa suka dengan fisiknya Kurohige gitu? Bayanginnya aja tuh ngeri. Lalu si Hancock ini melanjutkan bahwa jika Kurohige membunuhnya, semua krunya akan tetap menjadi batu selamanya. Karena meskipun ada orang yang mewarisi kekuatan dari buah Mero Mero no Mi, orang tersebut tidak bisa membatalkan efek dari kekuatan ini. Gokil juga nih kekuatannya ya. Lalu pada panel ini kita diperlihatkan bounty terbaru buah Hancock dan Kurohige. Hancock yang tadinya saat menjadi Shichibukai itu 80 juta berry, sekarang menjadi 1.659.000.000 berry. Wah, itu naiknya tinggi banget loh. Sedangkan Kurohige yang tadinya 2.247.600.000 berry sekarang menjadi 3.996.000.000 berry. Gila jir, pantesan dia jadi Yonko. Lalu di sini Kurohige tersadar bahwa dia dan Koby tidak bisa berbuat apa-apa jika mereka ingin para krunya lepas dari kekuatan buah Hancock. Lalu di sini Kurohige menjelaskan fakta yang menarik. Koby ternyata sudah menolong Kurohige secara tidak langsung di pelabuhan Rocky, di mana Kurohige akhirnya bisa mengalahkan Ochoku, salah satu mantan dari kru bajak laut Rock the Zebek yang sampai saat ini wujudnya gimana itu juga masih belum ketahuan. Dan akhirnya Kurohige berhasil menguasai Pulau Hachinosu. Oh gitu ceritanya. Oh ya, nama Ochoku atau Wang Zi disebutkan oleh Sengoku di chapter 957. Anjir lah, Kurohige ngalahin anak buahnya Rock the Zebek loh. Gila, sekuat apa coba ini orang. Nah, bagi yang lupa juga, Koby mendapatkan julukan sebagai pahlawan dari angkatan laut karena adanya insiden di pelabuhan Rocky.
Kobe yang pernah disebutkan di chapter 700 dan 903, di mana insiden itu katanya didalangi oleh Trafalgar Law. Dalam satu tempat ada Trafalgar Law, Kurohige, Ochoku, dan Kobe. Ini insiden apa ya kira-kira? Nah, jika kita perhatikan di panel ini, di sini ada fotonya Luffy loh. Yang kalau nggak salah foto ini tuh sudah ada sejak lama gitu. Kalau nggak salah ketika bounty-nya Luffy naik ke berapa gitu. Nah, oke, ayo kita lanjut. Hancock berjanji dia akan melepaskan kekuatannya jika Kurohige dan Angkatan Laut pergi dari Amazon Lily. Kobe setuju, tapi sayangnya Kurohige tidak. Dan dia lebih memilih untuk membunuh buah Hancock saja. Sampai tiba-tiba muncul petir Hausoku Haki milik Raja Kegelapan Silver Rayleigh. Gokil, cuy. Ya Allah, Oda Sensei ini mau dibuat segokil apalagi chapter ini, banyak banget karakter keren-keren yang muncul. Wajah Kurohige langsung ketakutan, sedangkan Kobe sangat terkejut melihat Silver Rayleigh ada di depan matanya. Di sini Rayleigh langsung berkata bahwa dia tidak menyukai Kurohige dan dia akan memastikan bahwa semua orang akan lepas dari kekuatannya buah Hancock dan sisanya akan diurus oleh Rayleigh sendiri. Edan, gokil. Setelah itu kita lalu dibawa ke timeline sekarang, di mana insiden dari Amazon Lily ini sudah selesai dan kita diperlihatkan Shaki, atau di sini ditulis sebagai Shakuyaku, yang ternyata dia adalah mantan kapten bajak laut Kuja 2 generasi sebelum Hancock. Wow, memang benar di Sabaody dia diceritakan sebagai mantan anggota bajak laut. Ada teori yang bilang bahwa dia mantan krunya si Roger, mantan krunya si Sebek, tapi ternyata itu dipatahkan lagi sama Oda Sensei kalau dia adalah kapten dari bajak laut Kuja, mantan guys. Wow, si Shaki lalu berkata bahwa Combat sudah tidak aman lagi untuk bajak laut Kuja, apalagi dengan adanya kapal dayung temuan dari Dr. Vegapunk yang digunakan oleh Angkatan Laut, di mana kapal tersebut bisa melewati Calm Belt. Lalu di sini Rayleigh berkata hal yang benar-benar bikin aku kaget. Dia bilang bahwa insiden kemarin hanya karena reputasinya Rayleigh yang sangat ditakuti. Karena dengan kondisinya yang sudah tua sekarang, dia tidak yakin bahwa dia bisa menang jika harus bertarung melawan Kurohige. Dan si Rayleigh sampai ngaku kayak gini loh. Kurohige sudah sekuat apa coba? Dan ternyata alasan kenapa status Shichibuka itu dicabut karena mereka akan digantikan dengan pasifista baru para Seraphim tadi. Dan ternyata Seraphim yang cewek tadi itu wajahnya mirip dengan Boa Hancock waktu kecil. Guys, edan ya Allah. Kok bisa dibawa ke sini ceritanya? Coba kita perhatikan ya. Ini meskipun rambutnya putih, kulitnya coklat, matanya ada bintangnya, tapi ini mirip banget dengan Boa Hancock. Apalagi ini antingnya benar-benar mirip. Apakah mungkin selain King, Boa Hancock juga pernah dijadikan bahan percobaan oleh pemerintah dunia? Wah, bisa jadi sih. Dan lalu chapter ini ditutup dengan hal yang tidak kalah gilanya lagi. Karena ternyata Kobe diculik oleh Kurohige. Waduh, aduh, aku nggak ngerti harus ngomong apa ini. Gimik dari chapter ini tuh bener der. Ini ditutupnya sampai Kobe bisa diculik sama Kurohige. Nah, aku jadi keinget nih, apakah mungkin jangan-jangan Kobe sengaja agar dirinya bisa dibawa oleh Kurohige? Karena sekarang kan Kurohige punya hubungan dengan mantan Admiral Aokiji. Apakah hal ini terjadi semata-mata karena penculikan? Atau karena si Kobe ingin bertemu dengan Aokiji? Yang katanya ada teori yang bilang bahwa Aokiji adalah salah satu anggota SWORD seperti X-Drake dan Kobe. Wah ini gokil banget nih. Nah, itu adalah pembahasan chapter 1059 dariku. Seperti biasa, drop di bawah komentar, teori, tanggapan kalian sekarang. Oh iya, kalau boleh jangan lupa subscribe ya.